Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur ini ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ikhlas lillahi taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang karena beliau kita dibimbing untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti, mencontoh, mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang 7 orang yang mendapat naungan, 7 golongan manusia yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan yang ke-6, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh. Yaitu seseorang, di sini disebutkan rajulun, seorang lelaki, tapi ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, semua orang beriman. Tasaddaqa bi shadaqatin, dia bersedekah dengan sedekahnya. Fa'akhfaha, kemudian dia menutupinya, menyembunyikannya. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan diumpamakan sedekah yang sembunyi-sembunyi seakan-akan sampai dikatakan fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyinya sehingga tidak ada orang yang tahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sedekah dalam syariat Islam. Kalau di dalam Al-Qur'an, sedekah itu bisa bermakna zakat yang wajib, bisa juga sedekah yang sunnah. Maka dalil diwajibkannya zakat wajib, zakat mal, dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka, orang-orang beriman, shadaqatan, sedekah. Ini sedekah wajib, zakat wajib, zakat mal. Apa tujuan di syariatkannya sedekah ini? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Mensucikan harta, ini ada 3 kategori. Mensucikan hartanya, mensucikan orang yang bersedekah, dan mensucikan orang yang diberi sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan harta itu engkau bisa membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Lalu ketika menerima zakat, menerima sedekah, menyalurkan sedekah, wasalli alaihim,
sholla, yusolli, sholawat. Di sini diartikan doa, dan doakan mereka. Jadi kalau ada orang yang membayar zakat, apapun itu, zakat mal, zakat fitri, zakat fitrah, nah memang disyariatkan orang yang menerima untuk mendoakan orang yang menunaikan zakat. Washolli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa engkau, doamu ya Muhammad, bahai Nabi Muhammad SAW, memberi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Salah satu tujuan dari disyariatkannya zakat, sedekah dan infak, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya di dalam syariat Islam adalah untuk membuktikan bahwa syariat Islam ini tidak melulu urusan ukhrawi. Manusia tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, puasa, zikir, baca Quran, tapi ada ibadah-ibadah yang ada fungsi sosialnya untuk menolong orang-orang yang lemah, mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, kestabilan dalam masyarakat, sehingga orang yang kaya, yang berlebihan hartanya, tidak merasa sombong, tidak merasa menang sendiri, tidak merasa yang paling unggul. Dia punya rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, anak yatim yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, syariat Islam menegakkan hak mereka. Mereka wajib untuk dilindungi, untuk dibantu, untuk dinafkahi. Maka sudah benar undang-undang yang tertera dalam undang-undang negara kita, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu undang-undangnya sudah benar, sesuai syariat Islam, tinggal pelaksanaannya. Maka Islam membela kaum yang lemah dan memberi dukungan, motivasi kepada orang-orang yang berlebih hartanya, orang yang berkecukupan, orang yang kaya, dengan janji pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang lemah yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, fungsi zakat ini, sedekah ini dalam syariat Islam, sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang tadi kita sebutkan ada 3 objeknya. Yang pertama harta. Orang sedikit harta pun atau banyak hartanya pasti tidak ada yang murni, halalan, thayyiban, bersih. Pasti ada nyerempet-nyerempetnya. Ada hubungannya dengan perdagangan, mungkin ada ketidakjujurannya, ada kelebihan kekurangannya. Bagi yang bekerja mungkin ada waktu yang belum bisa dia pertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Maka zakat ini yang mensucikan hartanya dari kotoran-kotoran, dari harta-harta yang masih mungkin bukan haram tapi syubhat, kecampuran yang syubhat, yang samar-samar. Maka zakat ini mensucikannya, membersihkannya. Yang kedua, membersihkan orang yang memberi zakat, sang pemberi, muzakki. Maka orang yang memberi zakat ini punya rasa empati, rasa belas kasihan terhadap sesama.
rasa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, tidak merasa egois, menang sendiri, mementingkan dirinya sendiri, merasa paling kaya, merasa paling berkuasa, sehingga tidak ada tanggung jawab terhadap masyarakatnya, supaya tidak menyombongkan diri, tidak merasa bahwa dia hidupnya tanpa bantuan orang lain sudah bisa, sehingga mensucikan dirinya, hatinya dari rasa sombong, dari rasa menang sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Nah, mensucikan juga yang diberi mustahik. Dari apa? Dari rasa hasad, dengki. Kalau ada orang yang hidupnya kekurangan, kemudian masyarakat di sekitarnya acuh tak acuh, tidak ada yang mempedulikannya, mungkin akan terbersit rasa dalam pikirannya, saya kok disia-siakan, kok tidak ada yang mempedulikan saya, kok tidak ada yang menolong saya. Maka timbulnya adalah rasa benci, ada rasa dengki, ada rasa hasad, dan ini yang bisa memicu tindakan kejahatan. Mungkin mencuri, mungkin merampok, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka fungsi zakat ini adalah, sedekah ini membersihkan harta, membersihkan diri, hati orang yang memberi, dan membersihkan orang yang diberi. Ini zakat harta yang disedekahkan. Lalu syarat utama, ini syarat utama segala amal kita, segala amal ibadah kita. Zakat ini syarat utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan atas tanggung jawabmu hidayah mereka. Jadi Nabi Muhammad, walaupun engkau mengajarkan mereka, mengajak mereka masuk Islam, masalah mereka masuk Islam atau tidak bukan tanggung jawabmu. Engkau hanya menyampaikan. Yang bisa memberi hidayah, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tugas kita menyampaikan, mengajak, menjelaskan. Terserah orang mau menerima atau tidak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tentang sedekah ini, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang engkau nafkahkan dari kebaikan, sesungguhnya itu balik kepada dirimu sendiri, bukan harta kita. Dalam sebuah hadis sebutkan hartamu itu cuma 3 kemungkinannya. Makanan yang engkau makan habis jadi kotoran, nggak ada sisanya, nggak ada nanti dapat hitungan simpanan di akhirat, nggak ada. Atau pakaian yang kita pakai menjadi lusuh, jadi kusam, habis itu kita buang, nggak ada, kita bawa kelak di hari kiamat, nggak ada pahalanya. Atau yang kamu sedekahkan, itulah yang menjadi pahalamu kelak di hari kiamat. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang engkau nafkahkan dari bentuk kebaikan, untuk dirimu sendiri. Dalam sebuah riwayat juga, Nabi Muhammad SAW dapat hadiah seekor kambing, lalu disembelih. Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri-istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, membagikan dagingnya. Lalu setelah dibagikan ditanya, wahai Aisyah, sisanya apa yang masih tertinggal dari kambing utuh itu? Sudah habis semua ya Rasulullah, sisanya cuma kakinya, pahanya. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, justru
semuanya tersisa, semuanya milik kita, menjadi pahala bagi kita, kecuali kakinya ini, karena kakinya yang kita makan. Sedangkan yang lain yang disedekahkan, itulah bentuk pahalanya kelak yang akan kita dapatkan. Kelanjutan ayatnya, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa saja yang kalian nafkahkan tidak lain kecuali hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada tendensi iming-iming yang lain, motivasi yang lain, kecuali hanya ibtigha'a wajhillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan apa saja kebaikan yang kau nafkahkan akan dibalas kepada kalian. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Maka syarat utama seluruh amal, dan termasuk di dalamnya adalah sedekah, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis yang panjang tentang 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama orang yang jihad fisabilillah. Ketika dihisab ditanyai, hidupmu kau gunakan untuk apa? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah, saya mati syahid untuk membela agamamu. Maka dikatakan kepada orang itu, kamu bohong. Kamu berjihad, berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, bukan karena Allah SWT. Dan orang sudah mengagumimu, engkau disebut pemberani, dipuji, karena ingin dipuji manusia, dianggap sebagai pemberani. Dia tidak bisa mengelak, masuk ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang baca Quran, pintar ilmu agama, dakwah kemana-mana, atau pintar baca Al-Quran, lalu dikatakan, apa yang kau lakukan semasa hidupmu? Saya mempelajari ayat-ayatmu ya Allah, saya membacanya, saya mengajarkannya, ikhlas lillahi ta'ala, untuk engkau ya Allah. Bohong. Kamu membaca Al-Quran pandai supaya dikatakan oleh orang kamu qari, ahli Al-Quran, suaramu bagus, dipuji manusia, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Dan orang sudah memujimu, selesai pahalamu di dunia, sudah dipuji manusia, karena tujuanmu ingin dipuji manusia. Tidak bisa bohong, diseret, dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Yang ketiga, orang yang sedekah dengan hartanya, dikatakan kepada orang itu, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya sedekahkan harta saya ya Allah. Setiap ada kesempatan, ada peluang untuk sedekah, saya sedekahkan harta saya untuk fisabilillah, untuk engkau ya Allah. Maka dikatakan kepada orang itu, kamu bohong. Tujuanmu bersedekah karena pengen dipuji manusia, pengen dikatakan dermawan, pemurah, dan orang-orang sudah memujimu, dan itu yang kamu dapatkan di dunia. Maka dikatakan kepada orang itu, diseret ke dalam neraka. Ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang bersedekah ini pasti, enggak kira-kira, pasti diganti. Dan ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada janji Allah yang meleset. Tidak ada janji Allah yang meleset. Dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Rizki nanti kita bahas, rizki itu bukan hanya harta. Kalau ada yang menganggap rizki itu sekedar harta, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya
rizki itu dengan kecerdasan. Enggak pasti orang yang cerdas itu pasti kaya, pasti sukses, pasti banyak uangnya. Tidak mesti. Ada orang yang buta huruf, kaya raya, bisnisnya maju, lancar, perdagangannya maju. Tidak mesti. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berdasarkan kecerdasan, maka kasihan binatang ini enggak cerdas, bodoh, enggak dapat rizki. Semua diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak ada sangkut pautnya dengan ketaatan. Tidak ada sangkut pautnya. Kalau orang bertakwa pasti diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir pasti miskin. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Menyempitkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan kadang-kadang orang yang kafir, orang yang ingkar, justru rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pengertian yang salah yang dikoreksi oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr. Ini manusia, tabiat manusia dikoreksi oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Fajr dari ayat 15. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Sedangkan manusia kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian harta banyak itu ujian, harta sedikit ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diberi nikmat, diberi harta yang banyak, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Dia mengukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran harta, dan ini salah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak hartanya. Ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sedangkan kalau dia diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi, disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku menghinakanku, saya miskin, merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, tapi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kala, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim. Tetapi mereka itu dia tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak memakan, tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Ini apa namanya? Rizki, nafkah, sedekah. Allah Subhanahu wa taala menentukan kadarnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kelanjutan ayatnya surat Saba tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang mau nafkahkan, Allah pasti menggantinya. Pasti jawabannya. Wa huwa khairur razikin, dan Dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Maka orang-orang yang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah, maka dikatakan orang ini adalah orang yang mempunyai perdagangan yang tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Mungkin di dunia tidak dibalas, tapi di akhirat pasti ada janjinya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kadang-kadang ini pengalaman saja,
pengalaman. Ini teori bukan secara agama. Orang yang menafkahkan hartanya, banyak bersedekah, banyak membantu orang miskin, banyak membantu orang yang kesusahan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang didolimi, orang-orang yang tertindas, maka hidupnya akan dimudahkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang walaupun orang kafir, hidupnya di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara fakta, secara pengalaman. Tapi kalau orang kafir, akhiratnya tidak ada. Tapi kalau orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan. Contohnya adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an walaupun tidak disebut namanya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dari ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, memberi sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu banyak memberi sedekah kepada kerabatnya. Dia orang kaya. Contoh paling puncak kebaikan beliau. Makanya manusia yang mulia, paling mulia di zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Setelah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi keyakinan kita adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa. Yang lain Umar membawa hartanya untuk disedekahkan di hadapan Nabi separuh. Yang lain sepertiga. Abu Bakar radhiyallahu anhu semuanya total. Dikatakan kepada Abu Bakar, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada yang bisa melampaui ketaatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarganya itu bisa dikatakan lengkap. Bapaknya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, cucunya masuk Islam. Bapaknya masuk Islam itu belakangan, ketika umurnya sudah 80 tahun lebih, jenggotnya sudah memutih, bahkan sudah buta. Tahun ke-8 Hijriah di Fathu Mekah, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ketika di awal-awal, karena Abu Bakar ini termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam, dia memerdekakan budak-budak. Bilal, budak yang lain yang disiksa karena masuk Islam, dia beli, dia merdekakan. Dia memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan balasan kebaikan yang kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan hidupnya, jadi gampang. Jadi ada orang yang mengatakan, membuat kesimpulan, pengen hidupmu baik, 3 ayat ini diamalkan. Pengen hidupmu mudah, 3 ayat ini amalkan. Engkau memberi tanpa ada pamrih apapun, engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kelak akan dibalas di hari kiamat, hidupmu mudah. Maka dalam hadis juga disebutkan, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian, isfi mardokum bisodaqah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah sebagai wasilah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak saya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara saya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit bapak ibu saya. Dengan sedekah, mudahkan urusannya ya Allah. Pengen keluar dari masalah yang rumit, sedekah. Dengan bertakwa, dengan percaya janji Allah. Di akhir-akhir ayat surat Al-Lail,
wa sayujannabuhal atqa. Neraka ini akan kami jauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Siapa orang-orang bertakwa ini? Ini kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, bukan untuk pamrih apapun. Mensucikan hartanya, mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dia memberi, dia berbuat kebaikan, dia bersedekah bukan gara-gara dia punya hutang budi kepada seseorang lalu dia membalasnya. Dia bersedekah bukan karena ingin membalas kebaikan orang lain, karena semata-mata ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Tujuannya hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Apa janji Allah? Wala saufa yarda. Kelak dia akan ridho, puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Tadi ada hadis yang menyebutkan tentang dianjurkan kalau ingin disembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Ini wasilah. Wasilah dengan amal soleh. Hukumnya boleh. Tapi dari ayat ini kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Enggak ada pamrih apapun, enggak minta apapun, enggak minta disembuhkan, enggak minta dimudahkan urusannya, itu urusan Allah. Hanya mencari keridhaan Allah. Sama dengan surat Al-Insan dari ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan ciri orang-orang yang beriman itu dia memberi makan, sedekah makanan dengan rasa cinta, hobinya sedekah. Kalau sedekah hatinya tenang, kalau sedekah dia gembira, kalau bisa memberi orang lain dia bahagia. Ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Tawanan perang zaman dahulu berarti adalah musuh Islam, berarti bukan orang Islam. Termasuk memberi kepada orang non muslim, sedekah dapat pahala. Nah, ini yang ikhlasnya paling tinggi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, hanya cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak ingin balasan, bahkan ucapan terima kasih enggak ingin. Murni lillahi taala. Kemudian enggak ada pengaruhnya. Sehingga tidak ada pengaruhnya apakah ketika dia memberi orangnya senang, atau memberi orangnya merengut, atau memberi orangnya berterima kasih, atau melengos, enggak ada urusannya dengan dia. Dia tetap memberi. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi kepada kerabatnya Mistah. Nah, Mistah ini ikut terlibat dalam menyebarkan kabar dusta bahwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh, berzina. Padahal si Mistah ini dinafkahi setiap harinya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar nyetop sedekahnya, di stop oleh Abu Bakar karena padahal dia kerabatnya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memberi walaupun orang itu berbuat buruk kepadamu? Maka Abu Bakar mengurungkan niatnya, melanjutkan sedekahnya kepada Mistah ini walaupun dia berbuat buruk. Nah, kemudian sesuai temanya yaitu tentang sedekah yang sembunyi-sembunyi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqati fani'immahi
Kalau engkau menampakkan sedekahmu itu sudah bagus. Orang kamu sedekah saja sudah berat. Orang dimiliki rasa cinta, hubban jamma, cinta harta, cinta kekayaan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menampakkan sedekahmu sudah bagus. Ini ada yang menafsirkan sedekah wajib, zakat wajib, atau sedekah sunnah ditambahkan untuk memotivasi orang yang lain. Oh, dia orang pas-pasan aja berani sedekah, masa yang kaya tidak mau sedekah? Supaya orang terpancing, termotivasi untuk sedekah. Tapi ada yang lebih tinggi, lebih mulia. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian dosa-dosa kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan, mengetahui niat kalian, mengetahui ikhlas dan tidaknya kalian. Demikian juga dalam surat Fatir tadi tentang tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 29 dan 30 surat Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, tahu artinya, bacaannya benar, tajwidnya bagus, suaranya bagus, tahsinnya bagus, mungkin hafal Quran, tapi syaratnya mengamalkannya. Di antara mengamalkannya wa aqamus shalah, mendirikan salat. Perintah Al-Qur'an mendirikan salat. Wa aqimus shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Perintah dalam Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, hanya mengharapkan jual beli yang tidak akan rugi. Enggak akan rugi karena dia yakin pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat. Padahal di dunia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan urusan di dunia dan di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Di dalam ayat 30 berikutnya surat Fatir ini, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya, pahala mereka di akhirat sempurna, bahkan dilipat gandakan. Wa yazidahum min fadli, dan memberikan tambahan dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Kalau diberi balasan dengan sempurna, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan orang-orang yang bersedekah ini. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir tanaman, yang satu tanaman ini kalau ditanam tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir, 700 kali lipat. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah di jalan Allah, ikhlas lillahi taala. Maka disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ditambah lagi, wa yazidahum min fadli. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tambahannya?
Makanya ini orang yang lengkap. Dia bisa membaca Al-Quran, benar bacaannya, faham artinya, syukur-syukur hafal Al-Quran, tapi syaratnya mengamalkan, percuma. Masih separuh jalan kalau sekedar baca, sekedar tahu arti, tapi tidak pernah dilaksanakan. Dan itu PR paling berat. Sudah belajar membaca saja susah payah, belajar tahsin susah payah, menghafalkannya apalagi susah payah, itu baru setengah jalan. Yang paling berat mengamalkannya. Maka kan dikatakan kalau ada anak yang hafal Quran dan bisa mengamalkannya, dia akan memberikan mahkota bagi orang tuanya kelak di hari kiamat. Wa yazidahu min fadlih, dan Allah akan menambah dari karunia. Apa tambahannya? Para ahli tafsir berpendapat memberi syafaat kepada keluarganya. Sudah dapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat kepada keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya. Maka orang seperti ini yang mempunyai kelebihan menghafal Al-Quran, dia mengamalkannya, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Dan sedekah yang terbaik adalah dengan mempersembahkan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari rizki yang baik, Islam tidak mengenal kisah Robin Hood yang mencuri kemudian untuk diberikan kepada orang miskin. Nggak bisa, nggak ada. Innallaha thayyib, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak mau menerima amalan kecuali yang dari yang baik. Maka dalam surat Al-Baqarah dari ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah dari yang terbaik dari yang kalian dapatkan dari pekerjaan yang baik. Mimma akhrajna lakum minal ardh, dari apa-apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan kalian pilih yang buruk, yang jelek, yang sisa, yang sudah rusak baru disedekahkan. Sedangkan kamu memberikannya dengan memicingkan mata. Kamu aja makan udah nggak mau, kamu aja makan sudah nggak doyan, baru diberikan. Sudah basi baru diberikan kepada orang lain. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha terpuji. Kemudian jangan mengungkit-ungkit dan jangan menyakiti orang yang sudah diberi sedekah. Itu yang bisa merusak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Sudah kayak tadi orang yang tadi pengen dipuji. Jangan kalian membatalkan, merusak sedekah kalian dengan manni, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wal adha, menyakiti orang yang diberi. Hendaknya ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kita melatih diri kita menjelang Ramadan ini. Kalau pengen kita nanti, saya kalau bulan Ramadan pengen banyak sedekah, pengen banyak memberi, berbagi kepada orang lain, latihlah dari sekarang. Biasakan diri untuk merelakan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.